Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai di Salatiga semakin menggila. Cabai teropong merah menembus harga Rp125.000 per kilogram. Terima logistik pemilu 2024, KPU Banjarnegara kembalikan 30 kotak suara yang rusak. Meresahkan warga karena sering nongkrong di Taman Pasar Rejosari Salatiga, sejumlah anak jalanan diberi sanksi. Logistik pemilu 2024 berupa kotak suara mulai tiba di KPUD Kabupaten Banjarnegara. Petugas yang melakukan pendataan menemukan puluhan kotak suara dalam kondisi rusak. Petugas KPUD Kabupaten Banjarnegara akan menukar kembali kotak suara yang rusak dengan yang baru. Geliat pemilu 2024 di Banjarnegara semakin terlihat. Logistik pemilu berupa kotak suara mulai tiba di gudang KPUD Kabupaten Banjarnegara. Petugas pun bergegas mendata ulang. Saat melakukan pendataan dan perhitungan ulang, petugas menemukan puluhan kotak suara dalam kondisi rusak. Dari data KPUD Banjarnegara, jumlah kotak suara yang rusak sebanyak 30 kotak suara. Kerusakan terjadi misalnya karena lapisan kardus sobek, mengelupas bahkan lepas pada bagian sambungan kotak suara. Kerusakan kotak suara diduga akibat adanya goncangan serta gesekan saat proses pengiriman logistik. KPUD Banjarnegara telah mengajukan penggantian kotak suara. Kotak suara yang rusak harus diganti dengan yang baru karena tak layak untuk digunakan sebagai logistik pemilu. Berdasarkan pengiriman sampai hari ini, kerusakan sejumlah 30 buah untuk kerusakan kotak suara. Itu seperti apa kerusakannya, Pak? Kerusakannya itu disebabkan dari proses distribusi atau angkutan, terkena tali, terus sobek. Efeknya apa, Pak? Efeknya itu mengurangi daya kekuatan untuk penempatan surat suara nanti. Oke, yang dilakukan KPUD sekarang gimana, Pak? Nah, kami sudah melaporkan ke tingkat provinsi untuk mendapatkan penggantian kotak suara tersebut. Oke, kotak suara rusak selanjutnya diapain, Pak? Sementara kami simpan di gudang dulu sambil menunggu proses penggantian. Pendistribusian logistik berupa kotak suara di Kabupaten Banjarnegara akan mulai dilakukan serentak pada 1 Februari 2024 mendatang. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Semarang menggelar apel kesiapsiagaan bencana. Kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi di wilayah Kabupaten Semarang. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Semarang menggelar apel kesiapsiagaan bencana di alun-alun Bung Karno, Kalirejo, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Ratusan personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD dan relawan disiapsiagakan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang diprediksi terjadi pada bulan Februari 2024. Apel siaga bencana bertujuan untuk membangun sinergitas dan siapsiagaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan risiko terjadinya bencana di wilayah Kabupaten Semarang. BPBD Kabupaten Semarang telah melakukan mitigasi titik rawan bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang diantaranya di Kecamatan Banyu Biru, Ambarawa, Sumowono, Jambu, dan Kecamatan Getasan. Kita sudah memetakan titik-titik rawan dalam musim hujan ini, khususnya di wilayah Kecamatan Banyu Biru, Ambarawa, Sumowono, kemudian di Kecamatan Jambu, Getasan terutama yang kemarin habis terjadi karhutlah. Itu merupakan titik-titik rawan terjadinya tanah longsor maupun terjadinya banjir bandang di wilayah Kabupaten Semarang. BPBD Kabupaten Semarang juga menggelar simulasi bencana seperti bencana angin kencang, tanah longsor, dan kebakaran. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.
Puluhan kamera pengawas di Kota Semarang akan diefektifkan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru hingga Pemilu 2024. Seluruh kamera pengawas di wilayah kota akan terhubung dengan aplikasi layanan kepolisian berbasis digital. Kepolisian Resor Kota Besar Semarang bekerja sama dengan Pemkot Semarang akan mengefektifkan seluruh kamera pengawas di wilayah Kota Semarang untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas selama Natal dan Tahun Baru hingga Pemilu 2024. Sedikitnya 33.000 kamera pengawas yang sudah terpasang di wilayah Kota Semarang akan dimaksimalkan untuk memantau gangguan keamanan. Seluruh kamera pengawas akan terhubung dengan ruang pengendali aplikasi Presisi Command Center di Mako Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Menariknya, kamera pengawas real time juga bisa diakses warga secara langsung melalui aplikasi Libas. Warga juga bisa menghubungkan kamera pengawas pribadi ke aplikasi ini. Sampai dengan hari ini, masyarakat yang sudah jumlah CCTV yang sudah terkoneksi di kentongan digital itu 34 ribuan ya? 33.000. Nah, bisa kita tampilkan di mana saja titik 33.000 itu berada. Aplikasi Libas selama ini banyak membantu polisi mengungkap kasus-kasus kriminal. Aplikasi telah diunduh 231.000 pengguna. Aplikasi mudah digunakan pengguna karena memiliki fitur SOS dan tombol panic button. Jika mengalami atau melihat gangguan keamanan, masyarakat cukup menekan tombol sehingga regu reaksi cepat bisa segera mendatangi lokasi. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.